Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Afkar, mahasiswa Robito, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester keempat. Di sini saya akan membawakan materi lembaga keuangan syariah non-bank. Ya, langsung saja. Pertama kita masuk ke pengertian lembaga keuangan syariah. Di sini ada dua pengertian. Pertama, menurut SK Menku RI nomor 792 ini tahun 1990, lembaga keuangan syariah adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan. Namun, tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan tersebut. Nah, dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Nah, kemudian yang kedua, menurut Dahlan Syamad, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Nah, lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Nah, setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Oke. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, pertama di sini ada asuransi syariah. Asuransi syariah dalam bahasa Arab disebut at-ta'min, yang diambil dari kata amanah. Nah, yang memiliki arti perlindungan. Penanggung jawab itu disebut dengan mu'amin. Sedangkan tertanggung itu disebut mu'aman lahu atau mustakmin. Kata asuransi atau at-ta'min dalam ensiklopedi hukum Islam adalah transaksi perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain atau yang satunya lagi berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Arti takaful dalam pengertian muamalah. Kemudian takaful dalam muamalah berarti saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan atau dana tabaru yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian bentuk yang kedua adalah koperasi syariah. Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata cooperation. Nah, secara semantik, koperasi berarti kerjasama ya artinya. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Nah, yang kemudian adalah lembaga keuangan syariah mikro. Di antaranya yang pertama adalah lembaga pengelolaan zakat. Nah, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta badan wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rukun wakaf sendiri ada 4, yaitu yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua adalah benda yang diwakafkan, yang ketiga orang yang menerima manfaat zakat, dan yang keempat adalah lafaz atau ikrar wakaf atau sigot yang sering kita dengar. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Mal wa Tamwil atau sering kita dengar BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait Al-Mal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan-kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan amanah. Nah, BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari PINBUK. Dan jika telah mencapai nilai aset tertentu, segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Kita langsung masuk ke fungsi-fungsinya. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial kedudukan dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut, diantaranya yang pertama adalah fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial. Nah, jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antaranya fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain fungsi tabungan, fungsi penyimpanan, dan fungsi masih banyak yang lainnya. Kemudian kita masuk langsung kedua. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan ini berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan mengeluarkan uang giral atau penciptaan uang. Nah, perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dari sistem moneter. Nah, lembaga keuangan dari sistem moneter ini berfungsi menciptakan uang. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang tersebut. Kemudian fungsi lembaga keuangan ditinjau dari kedudukan lembaga keuangan dari sistem finansial. Nah, lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi ini. Oke, mungkin hanya ini. Kesimpulannya, lembaga keuangan syariah secara esensial itu berbeda ya dengan lembaga keuangan konvensionalnya, baik dalam tujuannya, mekanismenya, kekuasaannya, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Nah, setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Kemudian adapun bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya yaitu asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, mikro, dan BMT. Nah, fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari 4 aspek. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya fungsi-fungsi syariah itu dapat kita tinjau dari 4 aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial, kemudian kedudukannya dalam sistem perbankan, kemudian sistem finansial, dan sistem moneter. Oke, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dari materi ini mohon dimaafkan, dan saya juga minta masukan apabila di sana ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.